Dua, satu. Oke, kembali lagi di Satu Meja Banyak Cerita dengan saya Pohan, udah lupa nama. Dan saya Randi. Oke, ya. Ini season baru buat kita, hal yang baru ya. Karena unitnya masih di mana deh? Sakit. Kabar terakhir sakit. Sakit ya. Jadi kita gantikan dulu dengan patung ini. Patung apa? Ya. Jadi di line up yang baru ini bersyukur ada Randy ya. Nah, Randy nanti akan berbagi, khususnya kita anggap sesi ini sesi perkenalan dulu ya. Sesi kenal-kenalan. Nah, ini setup baru. Ya, biar lebih fresh ya. Dan panas juga rupa. Iya. Pasang kipas Jakarta angin. lagi panas banget sumpah. Kayak mesti pasang kipas angin. Teman-teman jangan keluar rumah dulu ya. Tunggu mendung. Tunggu mendung ya. Cuman kita doang di sini. Ya, mohon maaf ya kalau ngelihat belakang ini kenapa kayak kertas apa yang coklat fotokopi gitu ya. Ini tembok bukan? Tembok ratapan. Cuman kita belum. Ini memang seninya begini, mau disetrika ya udahlah ya begini. Jadi terima aja padanya. Bagus kok. Iya ya. Ada motif-motif batu. Motif batu. Ya, dan nanti kita akan banyak perkenalan dulu. Pengen tahu kenapa sih Randy ini dihadirkan di sini. Nanti dia akan bercerita. Nah, tapi mungkin sebelum itu kenalan dulu buat bagi yang baru nonton. Teman-teman bisa nonton di season pertama. Aku sama Yunita. Kurang lebih ada 21 episode ya, SMBC. Dan memang kita vakum dulu karena banyak kesibukan dan juga banyak hal yang harus disiapkan. Nah, alhamdulillah puji Tuhan hari ini kita bisa melanjutkan season yang kedua dengan ada Randy di sini dan juga nanti mungkin bergabung juga Yunita untuk sharing-sharing ya. Nah, mungkin perkenalan jadi itu background sedikit ya. Nah, sekarang dari Randy dulu lah. Randy perkenalan dulu. Mungkin lu tuh siapa gitu. Apa yang perlu diperkenalkan? Lu siapa lah, kenalkan namanya siapa, terus mungkin pekerjaan sekarang tuh apa? Kerjaan. Oke. Halo semuanya, perkenalin nama gue Randy. Coba aja. Kerjaannya sekarang itu menjadi tim produk. Bergerak di dunia digital di salah satu perusahaan media di Indonesia. Media lu kurang bangga ya? Media terbesar. Jadi biar media terbesar di Indonesia. Iya kan? Salah satu ya, media terbesar. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Kerjanya itu membuat produk digital. Produk digital. Boleh produk digitalnya tuh apa? Produk digital itu lebih ke arah interface yang bisa digunakan oleh manusia biasanya. Iya. Dalam bentuk aplikasi. Masa alien kan? Manusia. Binatang bisa aja. Dalam bentuk aplikasi website ya. Dan sebagainya. Oke. Ya itu Randy ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh butuh apa? Produk digital. Enggak jualan. Kerja di bawah perusahaan. Bukan freelance ya. Jangan membuka. Ya, salah ini. Salah. Oh, jadi temennya. Ya, pokoknya dengan background Randy seperti ini nanti ada ceritanya. Tapi poin hari ini tuh apa? Jadi Randy ini salah satu teman sahabat saudara saya yang dekat lah ya. Dari kecil ya kita lihat ya. Iya. Dan dia mengarungi kehidupan di berapa ya? Sekitar 5 tahun terakhir yang cukup berat ya. Kalau dari kisahnya mengalami layoff ya beberapa kali. Iya, ya. Beberapa kali. Mungkin lu bisa cerita dulu Ren. Kan terakhir memang Randy satu kantor sama saya. Terus kemudian dia pindah ke tempat lain dan beberapa kali. Coba cerita dulu lah pengalaman keluar dari perusahaan kita itu gimana tuh sampai sekarang? Oke, kenapa sih? Resmi banget. Gak tahu. Kan jadi dari yang terakhir kita kerja bareng. Iya. Kan kalau nggak salah tahun 2020 ya. 2020. Covid ya? Iya, pas banget momen itu sebenarnya pas Covid. Sudah Covid atau belum Covid? Sedang Covid. Oh, sedang Covid. Jadi sedang Covid ini pindah nih. Saat sedang Covid, belum pindah sih. Maksudnya ke triggernya. Oh, ke triggernya. Covid itu kan sebenarnya dulu kalau di perusahaan kita kan gue kerjanya sebagai IT support. IT support ya. Iya, IT support itu kalau misalkan teman-teman tahu, itu kerjanya tuh berinteraksi dengan user, misalkan dengan karyawan segala macam, nge-handle semua masalah IT. Masalah IT-nya tuh apa? Apapun network, ya? Jaringan, terus infra. Kalau nggak ada lah ya, iya, apa yang Randy apapun bisa dikerjain. Terus pas Covid itu ada larangan kan ya, buat membatasi interaksi segala macam. Nah, karena keterbatasan itu berpengaruh juga ke pekerjaan. Ya. Okay. Yang kita tahu kan bahwa kalau di tempat kita kan kerja pun itu ya seikhlasnya. Berat banget. Bahasanya apa ya? Ngomong seikhlasnya bingung. Pemilihan kata bingung. Intinya ya pokoknya apa aja dikerjain ya. Meskipun waktu itu mungkin bayarannya bukan berarti nggak ada, teman ya mungkin waktu itu kebutuhannya lagi banyak. Benar. Ya. Gitu. Tetap digaji seperti biasa. Cuman karena saya tuh orang suka bekerja. Ya gitu. Jadi Randy interaksi dengan manusia dibatasin. Jadi kan IT
waktu itu ya. Iya. Kerjanya jadi berkurang. Jadi Bahkan berkurang. hampir mungkin nggak ada. Iya. Paling kalau misalkan ngebantu user itu by call. By call. Iya. Remote ya, by remote. Ya. Terus mulai ada pengembangan penggunaan Zoom, kemudian Zoom, hal-hal ya. yang lain. Iya. Nah di situ kebetulan juga di perusahaan yang waktu itu kita bekerja untuk ngehandle masalah COVID ini, mereka membuat inisiatif untuk memperbagus produk mereka di arah digital juga. Ya, salah satunya dengan pengembangan apps kan waktu itu. Pengembangan apps. Nah di situ udah lengkap tuh, ada developer, kemudian ada IT infranya, strukturnya. Yang belum ada itu adalah bagian interface-nya. Kalau teman-teman tahu misalkan mau bikin aplikasi itu kan ada sistem, ada juga visual ya. Visual itu harus menarik dan memudahkan orang untuk menggunakannya. Kemudian belajar tuh, mulai belajar dari situ, dapat kesempatan diajak sama teman dari tim developer untuk bikin interface-nya. Diminta tolong pun itu sebenarnya belum ada ilmunya. Tapi karena orang-orang lihat, ini kayaknya Randy suka pakai Canva. Canva kan harus beda banget ya. Tapi minimal punya taste untuk misalkan ngegambar, ngedesain lah, segala macam. Terus di challenge, mau nggak coba bikin interface untuk aplikasi ini. Dari situ belajar itu dari YouTube maupun terjun langsung segala macam. Trial errornya banyak karena ilmunya belum ada. Setelah otodidak lah ya. Iya, otodidak, YouTube segala macam. Sampai 6 bulan berjalan, dirasa ini kayaknya bikin ini gampang, mudah. Sebenarnya mudah, cuman apakah yang gue bikin ini benar atau enggak? Harus ada ilmu dasarnya kan. Terus waktu itu juga pemerintah bikin beasiswa dari Kominfo. Ada juga tuh jurusan yang gue mau tuh waktu itu UI UX. Nah kebetulan ada bootcampnya dibuka, ikut bootcampnya, ambil ilmu dasarnya, hal-hal yang benar, baik apa aja sih dasar-dasar dari UI UX itu. Kemudian baru tahu di situ ternyata ngedesain itu kalau misalnya kita gambar banner segala macam kan mainnya visual ya. Hanya lihat visualnya bagus itu udah cukup. Tapi kalau misalkan ngebangun produk digital itu nggak cuma secara visual tapi mesti di riset juga saat digunakan oleh orang, apakah orangnya nyaman. Makanya perlu ada riset, misalkan aplikasinya yang waktu itu kita bikin. Target usernya siapa aja. Contoh yang paling simpel misalkan target usernya itu luas ya, dari muda sampai dengan yang tua. Orang tua kan punya keterbatasan untuk membaca teks misalkan, itu juga harus dipertimbangkan. Menggunakan font itu yang terlalu kecil. Intinya konsepnya seperti itu, lebih dari yang sekedar gambar aja ya. Iya. Mungkin kita agak jump in deh kalau anak-anak. Fast forward-nya udah selesai, dapat kesempatan juga untuk mengajar juga di bootcamp tersebut. Nah, terus ngelihat kan, kok ini jadi itu kebutuhannya masih di perusahaan kita nih? Masih di perusahaan kita. Terus ngelihat tuh pasarnya lagi menarik waktu itu. Lagi engaging lah ya? Iya. Udah ikut bootcamp, dapat juga peluang untuk ngajar, pasarnya menarik, tertarik untuk pindah perusahaan. Bukan pindah perusahaan, lebih ke arah pindah role. Awal pindah role. Pindah role dulu. Pindah role segala macam masih di perusahaan kita saat itu. Sempat ditawarin? Iya. Enggak. Masih berjalan. Tapi statusnya masih IT support, cuman masih ngembangin aplikasi kan. Satu sisi, COVID mulai berkurang. Nah, pekerjaan IT support kembali lagi. Banyak lagi. Jadi banyak kan. Jadi bingung nih. Ini mau lanjutin yang mana nih? Ada di persimpangan jalan antara IT support kalau nggak UI UX. Karena dilihat kesempatannya lebih baik waktu itu ya, kesempatannya lebih baik. Terus jenjang karirnya tuh jelas, misalkan dari UI UX arahnya kemana. Ternyata bisa juga ngembangin talenta di mengajar hal segala macam. Kayak lebih condong ke UI UX. Memutuskan untuk lompat tahun 2021. Nah di situ lah badai dimulai. Jeng. Kalau nggak ada gliding. Info aja ya. Kena layoff tuh dalam berapa tahun ya? 5 ya? 5 tahun kan? Sekarang 2026 sekarang. Berarti 5 tahun lah. Itu 3 atau 4 kali. Jadi bukan menundurkan diri ya? Iya. Ini hebatnya Randy nih. Jadi bukan mengundurkan diri, tapi di layoff ya? Iya. Waktu itu pindah kan. Kalau dari perusahaan kita waktu itu kan. Ya pindah. Resign. Oke. Di perusahaan pertama, perusahaan asing lah. Dia bergerak di bidang edukasi. Tapi produknya digital balik lagi. Ya. Itu 3 bulan. 3 bulan ya. Nyawanya cuma 3 bulan. Singkatnya kenapa tuh perusahaan sampai 3 bulan lo langsung ke layoff? Balik lagi mungkin kurang tahu juga ya, maksudnya. Ada waktu itu alasan dari perusahaan apa? Ada biaya kah atau apa? Bahwa kalau alasannya itu produk digital mereka itu ternyata tidak berkembang di Indonesia. Iya, waktu itu mereka bikin semacam aplikasi digital, tapi untuk mengedukasi. Misalkan sekolah. Jadi mau nggak mau mereka tutup itu. Iya, udah dites, mungkin udah mulai keluarin duit juga banyak. Ternyata nggak berjalan maksimal. Akhirnya sebenarnya perusahaannya nggak tutup, cuman unit bisnis yang gue itu ditutup. Produk digitalnya. Berarti sampai sekarang tapi yang offline-nya
kurang tahu. Oh, nggak tahu. Tapi yang offline itu masih jalan misalkan kan gitu. mengajar-ngajar kan. Jadi ada yang tim yang offline-nya, ada tim yang online, tim digital. Jadi untuk pengajaran, ngajar-ngajar di secara offline itu masih ada, cuman produk digital yang tutup. Oke, berarti selesai gitu. Iya, selesai. Jadi, nah terus lanjut. nganggur lah. Berapa lama? Itu waktu itu karena masih demand-nya masih kebutuhannya masih banyak ya. UI UX ya? Iya. Nih, biar teman-teman nggak Itu bingung. itu pertama tuh cuma 1 bulan. 1 bulan, cepet ya? Cepat. Jadi itu lo nge-apply berarti ya? 1 bulan itu karena proses interviewnya juga lumayan ya. Karena kan banyak yang difilter kan. Jadi dari perusahaan asing ini pindah lagi ke perusahaan IT consultant. IT consultant. Iya. Dia itu base-nya tuh di Bandung. Biasanya Bandung, tapi lo kerja di? Kliennya tuh banyak di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, klien-klien besar sih. Nah, kalau misalkan IT consultant itu pokoknya dia penyedia jasa aja. Penyedia jasa. Dia biasanya ngebentuk tim. Misalkan tim perusahaan A, company besar, dia nggak ada tim project atau tim untuk pengembangan produk digital. Mungkin daripada nge-hire prosesnya panjang, mereka kerjasama sama pihak kedua. Nah, gue tuh pihak ketiganya. Sebagai yang bekerja di bawah pihak kedua. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kerja itu cukup lama tuh. Berapa lama tuh? Itu kalau nggak salah nggak nyampe setahun tapi ya. Nggak nyampe setahun? Iya, 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan. Lumayan ya untuk... Ya lumayan lah ya, 6 tahun, 6 tahun, 6 bulan lebih lah ya. 6 bulan lebih. Masih 10 bulan kan? 10 bulan. Masih setahun, mau setahun ya. Mau setahun. Itu kenapa lagi tuh? Kalau di IT consultant itu ternyata sistemnya, karena kita kontrak, gue baru tau juga nih. Makanya penting juga buat baca kontrak yang baik. Tuh, baca kontrak yang baik ya, kata kakak. Iya, walaupun di kontrak setahun. Kalau di kontrak setahun. Ternyata kalau misalkan ada kondisi bahwa perusahaan itu sudah tidak membutuhkan bisa layoff tenaga, perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja. Karena waktu itu kan kebutuhannya itu dapat kompensasi nggak? Enggak lah. Enggak. Mana ada masa. Tapi kan Wija tuh waktu itu balik lagi ya, karena kondisinya. Nanti kita ditonton Kemenaker. Nggak mungkin. Enggak lah. Jangan. Karena waktu itu kebutuhannya juga pada saat ngambil pekerjaan, kan layoff tuh nganggur sebulan tuh. Jadi dirasa udah ngambil apa aja yang bisa. Oh, ya misalnya karena memang yang paling cepat. Yang paling cepat lah ya. Terus perlu ingat, tawaran gajinya juga menarik. Jadi nggak mikirin apapun lah. Belakangnya. Kayaknya aman deh. Terus kliennya juga klien besar dulu kan. sempat ngecek scale perusahaan juga tapi. Ini perusahaan apa? Besar kok, besar. Maksudnya perusahaan besar. Pokoknya kredibel lah ya waktu udah iya, masuk. Dan kliennya itu perusahaan gede semua. Gede semua lah ya. Oke. Jadi 10 bulan. 10 bulan. Nah itu kenapa di layoff itu lebih karena kalau misalkan IT consultant itu tiap 3 bulan itu ada review tim. Misalkan tadi berapa 10 bulan ya? Gue kerja itu pokoknya itu gelombang layoff itu sebenarnya pengurangan dari timnya. Kan kita kerja tuh tim ya. Jadi tim itu diutus untuk diutus resmi banget. Dikirim untuk ngebantu. Ini kelamaan di gereja nih, bahasanya diutus. Iya lagi. Dikirim untuk ngebantu perusahaan itu kan. Awalnya itu sistemnya online misalkan. Dari daerahnya masing-masing. Terus karena dirasa ini kerjanya speednya kok lambat. Oh gitu. Akhirnya dibikin kerucut dengan tujuan mungkin karena terlalu besar, jadi koordinasinya segala macam. Nggak tahu alasannya seperti apa. Dikecilkan dan skemanya dirubah. Masuknya offline, jadi kerjanya offline. Jadi awalnya online, sekarang jadi offline. Nah itu juga, misalkan kalau kerja di waktu itu di IT consultant ya, kalau di pengalaman gue itu ngerjainnya tuh ikut dari kemauan dari si klien ya. Karena kan dia yang ngeluarin duit kan. Dia bilang kayaknya timnya kecil, misalkan timnya 33 orang. Dikurangin tuh jadi 13 orang. Oh, jadi hitungannya project. Tapi projectnya masih di tempat yang sama dan klien itu bisa ngatur jumlah timnya. Bisa dong. Kan bisa. Karena kan mereka yang keluarin duit. Iya. Tapi pengurangan kerjasama segala macamnya gue nggak tahu ya. Cuman taunya ada pengurangan tim. Nah, puji Tuhannya di yang gelombang pertama itu gue masih lolos. Oh, belum. Karena masih dibutuhkan. Kinerja masih dibutuhkan. Begitu gelombang kedua? Gelombang kedua tuh pas di bulan Januari atau Februari. Iya kena karena balik lagi ya. Kebutuhannya itu bukan lagi pengembangan produk atau pengembangan aplikasi. Udah sifatnya lebih kalah maintenance. Nah, kalau maintenance itu, gue tuh kerja tuh biasanya di areanya tuh area inovasi, inisiatif, perubahan dari aplikasi. Kalau statement dari perusahaan itu sudah menentukan bahwa ini kayaknya sementara state-nya kita tuh untuk maintenance dulu aja. Yang penting aplikasi jalan. Kalau ada bug error, di-solving sama tim developer. Nggak perlu ada inovasi apapun ya. Untuk terkait dengan user experience kan. Nah, biasanya itu pekerjaannya berkurang tuh. ya. Pekerjaan yang kita lakukan tuh berkurang. Nah, dilihat bahwa ini kayaknya ke depannya nggak dibutuhin lagi nih pekerjaannya. Ditelepon waktu itu. Masih ingat banget ngomongnya bahwa untuk bulan depan kayaknya kebutuhan kita untuk tenaga kamu udah nggak ada nih. Jadi kita mohon maaf cuman itu perasaannya gimana waktu lu ditelepon itu?
Kaget lah, kaget. Oh, gue pikir. Karena kan pikirnya Oke. bakal sesuai kan. Maksudnya kontrak 1 tahun, dikelarin lah 1 tahun kan. Tapi balik lagi berusaha nanya kira-kira dapat pesangon atau enggak. Dapat. Pesangonnya sih nggak dapat. Tapi- Cuman mungkin mereka kali ini sebulan itu dipakai untuk handover. Dan masih dapat gaji. Kehitungannya ya masih dapat gaji. Mungkin Ya, itu ya oke. cara mereka ya untuk. Tapi memang seinget. Jadi nggak dadakan. Gue aturannya juga 1 kali gaji ya, masih oke lah ya. Maksudnya lu dikasih spare nggak langsung buru-buru Iya. besok langsung selesai kan. Terus pada saat proses handover kan juga nggak ada pekerjaan kan. yang Jadi dikerjakan. lebih bis lu bisa nyari yang Iya, lain. urus dokumentasi agar digunakan. Oke. Terus jadi dari itu ke yang ketiga berarti berapa lama? 3 bulan. Jadi tadi 1 bulan, sekarang 3 bulan. Wah, Ini lumayan lama nih, Iya. 3 bulan itu juga agak mulai sedikit stres ya. Karena 3 bulan nih tabungan mulai iya, menipis, waktu saudara. yang lumayan sih. Oke, terus pasti perusahaan yang ini masuk Perusahaan startup. startup. Ya, Yang ketiga nih. Iya. Bergerak Berapa di lama nih? bidang food and beverage itu apa ya? F&B. F&B tuh pelayanan servis makanan ya? Iya. Intinya Nanti cari seperti sendiri lah netizen di Google. Intinya seperti itu. Ada banget ya gue. Pindah. Itu berapa lamanya? Ini cukup lama, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Iya. Gila. Karena Itu sama role-nya lu sebagai masih sama. UI UX juga. UX cuman agak sedikit naik. Naik. Jadi gaji Jadinya naik product juga. designer. Gajinya sih so-so sih. Sosok masalah. lah ya. Yang penting masih cukup lah ya. Masalahnya karena kondisinya baru kena layoff, jadi negosiasi gaji tuh Nggak agak terlalu dipikirin. Iya, Yang penting kerja langsung. iya. Paling di awal-awal kan cuma ngetes kan. Iya. Gaji segini, tiba keberatan ya udah. Mau nggak mau kan? Iya kan 3 bulan juga ya. Iya, awalnya kan jual Daripada mahal nggak dulu dapet dong. kan, ya. Nah, akhirnya ya udah deh dari perusahaan bisa nawar berapa, Iya. kita ambil aja. Yang penting kan kerjanya dulu Oke. kan. Terus singkatnya gimana tuh? Kenapa ini selesai lagi? Nah itu kalau startup itu mungkin lebih ke arah modal bisnis mungkin ya. Modal bisnis. Mainnya tuh di investasi. Kurang ya? Iya, jadi mungkin awalnya tuh pede karena balik lagi ya belajar ya. Iya. Kalau setiap kali pindah kan belajar nih. Kenapa sih kena layoff-nya cepat segala macam? Iya, Kenapa iya, nggak bertahan lama? iya. Pas mau pindah ke startup itu mulai riset. Misalkan Riset. perusahaannya seperti apa sih? Jadi mulai dicari tahu ya. Benefitnya dia, dari kapan dia. Tapi meskipun lu riset kan lu kepepet juga kan? Iya, tapi kan minimal punya proyeksi gitu. Oh, mempersiapkan mental lu Iya. ya. Kira apa yang dihadapi. Proyeksinya. Waktu itu ingat banget bahwa mereka baru dapat suntikan dana besar. Oh, jadi lu Di merasa otak kan mikir aman nih. dana besar kayaknya Kering nih, siap. 2 tahun lah, nggak mungkin lah segala macam. Ya, Terus ya bener loh setahun. Lebih dikit kan? iya, cuman kan berharap Lu kontraknya setahun? panjang ya. Kontraknya setahun? Kontrak per tahun kalau misalkan startup itu. Lah, berarti lu sudah diperpanjang dan baru kena layoff gitu? Iya, perpanjangannya udah ada. Udah ada. Udah ada perpanjangan kontrak. Jadi kontrak udah masuk kontrak kedua. Terus gimana tuh saat mau di layoff? Nah itu mungkin karena nggak tahu ada masalah di atas. Intinya dana tuh nggak dilanjutkan atau segala Oke, macam. terus Ya, nggak ada uang dong perusahaan. Dipanggil? Ya iya. nggak lu mau nggak mau. sistemnya dipanggil atau rame-rame langsung nih cut gitu? Biasanya ada omongan diskusi dulu di atas. Oke. Ini baiknya gimana nih? Potong semua atau pengurangan dulu? Oke, khusus bagian lu Pengurangan. pengurangan. Iya, puji Tuhan lagi lolos di tahap pertama. Oh, 2 kali juga gelombang. Iya kan? Oh. Kan kalau misalkan efisiensi itu kan nggak mungkin langsung kita tutup semua. Itu kan tutup Iya, perusahaan kan. iya. Mungkin pengennya balik lagi. Fokusnya pengen pengurangan tapi tetap bisa jalan. Jadi panggil HR lagi nih. Iya, awal dipanggil. Yang dipanggil itu akhirnya yang diputuskan aja. Oh. Pertama-tama udah ini lolos nih. Oke. Tapi kan ketika udah ada isu seperti itu kan belajar ya dari perusahaan yang Lu lama. siap mental ya? Mesti siap-siap, udah mulai siapin perahu baru lah, skoci baru untuk pindah kan. Berat banget ya, guys. Kalau yang sebelumnya kan pede-pede aja, masih optimis. Kayak Sekarang- puji Tuhan lolos nih. Iya. Ternyata kalau misalkan udah ada tanda-tanda seperti itu, udah mulai bisa mikirin. Aware-nya udah mulai ke tempat Iya, lain. iya, Misalkan, ini kondisi seperti ini berarti kan nggak stabil. Oke. Dan Udah akhirnya putus tuh. Putus. Nah, 1 tahun 3 bulan kalau salah. sekarang nih dari 1 tahun 3 bulan. Dari 1 tahun 3 bulan nih ke yang keempat Oh itu lama hampir 10 bulan. 10 bulan, Itu guys. lama banget. Itu udah Itu zero ya? Apa pemasukan lu langsung Iya, zero. drop semua? pemasukan zero. Kebetulan kan gue generasinya juga Ya udah. sandwich bukan ya? Iya, istilahnya? iya. Jadi Kita kan milenial ya. ada kebutuhan buat ada pribadi, ada juga Iya, tabungan iya. buat keluarga di rumah keluarga kan. ya. Berat Pendapatan nol, bayangin pendapatan nol tapi 10 bulan pengeluaran ya. Iya. Nah, ngerinya itu adalah pendapatan nol, tapi kan pengeluaran nggak mungkin nol kan? Iya. Terus. Karena ada yang kita tanggung Jadi segala lu macam. hidup dari uang tabungan lah. Iya. Dan support Itu dari semua keluarga. kena, materi kena, fisik kena. Jadi kan karena suka begadang dong, nggak ada yang dikerjain, Jadi iya kan? Siang-siang tidur, bangun malam, Pemalas. begadang misalnya, iya kan? Ternyata psikis juga kena. Psikis Yang tidur kena. Anda luar biasa loh. Karena kan, ya, Ya, gua nggak bisa tapi dikerjain. paham lah. Tapi awal-awal itu sebenarnya 3 bulan awal tuh masih semangat, tapi Oh, ketika begitu bulan udah keempat udah ini. enggak, bulan keempat masih. Bulan ke-6 itu udah mulai kayak ragu, mulai Udah mulai tanda-tanda Iya, depresi mulai- gitu kali ya. perubahan siklus hidup lah kayak Gitu ya. apply kok nggak dapat, udahlah
bingung mau ngapain, mau keluar rumah nggak ada duit. Iya. Cara paling hemat kan tidur ya. Nafas gratis kan segala macam. Nah, terus dari itu Tuhan kasih ini kayak jadi podcast keagamaan. Santai. Tapi nggak apa-apa kan Tuhan kasih kan, kita semua yang nonton kan boleh ya. Tuhan kasih kesempatan lagi kan? Iya. Di perusahaan yang ke 5 ya, 4 kayaknya. Tapi ini prosesnya unik. Oke. Karena 10 bulan itu jadi apply kan udah ngasal lah. Iya. Apply-nya tuh udah 2 role. Iya. Udah nggak idealis lagi tuh kena tuh. IT support sama idealis kena ya. IT support sama UX. Oke. Ini masuk jadi apply masuknya sebagai UX designer. Tetap. Cuman heran itu adalah perusahaan yang gue baru dapat itu. Iya. Itu nggak ada di proyeksi gue misalkan. Nggak ada dalam memori gue. Iya. Kemungkinan ini antara proses apply-nya itu udah lama banget. Iya. Karena nggak mungkin tuh, kalau misalkan gue kan nge-apply itu kan gue selalu bikin list ya. Iya. List mana aja yang udah yang belum. Dan yang gue masukin list itu adalah yang sudah mendapat panggilan interview pertama. Jadi kan sudah ada respon. Perusahaan ini nggak ada sama sekali. Gue lempar, nggak ada. Terus pada saat ditelepon, dari gini. Lah, pas checklist, ini kapan ya gue apply ya? Sampai nggak ingat kan, saking banyak lempar udah nggak salah. Tapi ya udah, dapat kesempatan, coba aja, nggak usah nanya segala macam. Sempet kepo sih. Tuh guys. Bu, ini kapan sih saya itu? Jadi berjuang aja ya. Ternyata baru tahu itu gue dipanggil November. Dapat teleponnya November. Itu dia udah nge-pull data gue tuh dari bulan Maret. Wah lama lah ya. Kaget kan? Nggak ngerti ya sistemnya seperti apa. Cuman ditahan itu loh, di-pull mungkin. Ya itu tangan Tuhan lah. Kan lamar bukan lo doang, pasti kan, banyak. Tuhan sih. Tuhan dari sekian banyak bayangin orang. tuh berapa sih? Berapa? Banyak pastilah. Lu perusahaan besar yang gue tahu. Iya, terus dipanggil, udah interview semua cocok. Masuk. Nggak ada pilihan, balik lagi nggak ada pilihan masuk. Berapa bulan? Kalau yang perusahaan ini, perusahaan yang sebelum gue yang sekarang ya. Iya. Itu lucunya saat ini tuh gue kerja juga di perusahaan yang sama, cuma beda. Sempat unit bisnis, bisnis unit. Oke, bisnis unit yang sebelum. Bisnis unit yang sebelum itu kontrak 6 bulan. 6 bulan. Lu pengumuman bahwa ada efisiensi di bulan keempat. Jadi guys, di efisiensi. Gak kelar ya. Jadi ini gelombang keempat ya. Jadi town hall tuh udah jadi, lu bayangin Chris, town hall itu udah jadi hal yang traumatik gitu loh. Tapi lu waktu yang keempat ini udah kategorinya agak kebas gitu nggak? Apa lu udah tawar rasa lah? Masih rasanya masih deg-degan gitu? Udah tawar rasa. Oh gitu? Iya. Lu udah kayak, oh yaudah gitu. Pokoknya di perusahaan yang gue kena layoff yang sebelum ini, itu town hall tuh 2 kali. Oke. Saking traumanya, town hall pertama tuh ada perasaan takut. Cuman pas hasilnya, enggak, town hall ngomong aja. Town hall kan buat ngomong proyeksi ke depan kan. Saat datang tuh proyeksi kayak takut, ada pengumuman tapi pas lewat, lo hasilnya baik-baik aja kok. Kayaknya optimis gue nih. Terus? Tahun hall kedua. Kena. Datang dengan happy, ternyata lo. Jadi bagian yang kelihatan. Ada kata efisiensi. Aduh. Udah. Mohon maaf ya kalau teman-teman yang sedang berjuang, ini kan kita konteksnya lagi ngomong Randy ya. Ini kan pengalaman pribadi ya. Niatnya share aja sih sebenarnya. Terus puji Tuhannya lagi, puji Tuhannya lagi karena perusahaan sekarang ini bisnis unitnya banyak. Saat itu juga lead gue yang paling atas itu dia pegang di beberapa unit bisnis. Puji Tuhannya pada saat exit interview kan ada ya. Kalau misalkan kita keluar tuh selalu ada exit interview. Nah itu dapat kesempatan ternyata untuk cross atau nyebrang ke unit bisnis yang lain. Kesempatan cross ke unit yang lain berarti? Iya. Ada cerita yang menarik tuh. Waktu sebelum layoff kan lo udah bilang. Iya. Jadi gimana tuh? Cerita menariknya itu bahwa saat pengumuman itu kan, segala pengumuman segala macam. Intinya ada satu teman nih di perusahaan yang sebelum ini, yang saat ini. Teman itu sebenarnya ngasih tahu hal yang sebenarnya gue tuh juga mikir apaan sih, ngapain dilakuin. Intinya dia bilang kalau misalkan exit interview kan semua kan saling berempati ya. Nah dia itu sebenarnya awalnya gue mikir ini kayak buat nyenengin hati gue doang. Cuma dia bilang sebisa mungkin kalau misalkan dikasih kesempatan untuk presentasi, presentasi yang terbaik aja. Dikasih tahu tuh apa aja yang terbaik ya. Yang terbaik. Terus harus kasih secara ilmu visual tuh angka tuh menarik untuk dari sisi bisnis. Jadi saat kita presentasi tunjukin juga angka, misalkan berapa persen apa yang lu udah peningkatan yang lakuin. Kalau nggak bisa sampai nunjukin peningkatan secara revenue kan jauh banget ya. Produk sama revenue beda jauh banget. Intinya dampak lo secara tim lah. Nah itu di convert ke angka. Kalau misalkan lo cuman menjelaskan diri lo tuh dalam bentuk narasi, penangkapan orang kan beda-beda ya. Tapi kan kalau angka kan apa ya? Hukumnya pasti kan ya. Apa yang tertulis 20 ya segitu. Semua orang baca 20. Intinya seperti itu. Ya udah, awalnya dengerin, ya udahlah, nggak ada salah juga kan. Dikasih tahu tuh hari pemanggilan tuh Senin, Selasa itu baru dapat info bahwa gue salah satu yang kepilih juga untuk di layoff. Exit interview itu hari Jumat. Jadi ada berapa hari? Iya, Rabu, Kamis, Jumat 3 hari.
Nyiapin. 3 hari nyiapin. Tapi nyiapin itu motivasi awal itu buat menunjukkan sebenarnya. Sebelum lu resign lah ya. Iya, menunjukkan bahwa ke mereka bahwa Berarti mental state lu udah siap resign ya? udah. Oke. Cuman intinya kan diminta untuk bikin presentasi. Iya. Motivasi awal itu bukan untuk jualan sebenarnya. Oke. Lebih karena nunjukin ke mereka bahwa decision yang lo ambil salah. Salah, lu Milih gue tuh lo ngebuang sesuatu yang baik lah. Itu kan manusiawi ya. Percaya diri lah. Tapi kan jatuhnya dibalut sama rasa kesel, Oke. rasa marah. Oke. Cuma mau ngasih tau aja kayak putusan lu pokoknya salah lah. Ya, kayak gimana tuh prosesnya waktu interview? Ya udah. Saat proses interview ternyata approaching dari lead-nya juga baik. Iya. Dia tiba-tiba minta untuk coba jelasin apa yang kamu lakuin. Terus loh ini kok dia minta jelasin berarti kan Iya. dan nyambung dan langsung ke recall sama apa yang disampaikan sama teman kan. Ya udah saat mau jelasin sekali kasih tahu. Kebetulan juga saya kan kalau ngomong tuh berantakan karena apa yang di otak kan banyak banget ya, lebih cepat ngomong juga. Akhirnya saya bilang, "Boleh nggak saya menjelaskannya itu dengan PPT yang udah saya siapkan?" Dia juga udah akhirnya siapin. Iya. Udah bentuk visual. Udah dijelasin segala macam. Puji Tuhan punya kemampuan juga untuk berkomunikasi yang baik. Dia senang lihatnya, loh kok kamu secara skill setnya oke nih, ngerti produknya, cara presentasi baik segala macam. Terus pembawaannya juga pada saat presentasi nggak yang kaku, nggak yang gini. Ya udah, akhirnya ditawarin bahwa di tempatnya dia yang saat ini nih, di tempat lainnya itu ada satu slot yang kosong untuk role yang sama. Mau nggak di bekerja? Mau. Iya, ya mau lah. Mana ada pilihan? Mau lah. Ya kan gue nanya mau. Iya. Bahkan yang lucunya tuh, Liti tuh sempet nanya, kamu nggak apa-apa kerja di tempat yang sama Terus kan? lo nggak merasa gini? Saya sih agak sama. Karena orangnya tuh bener-bener care juga sih. Iya kan, dia mikir, ini tempat yang sama yang ngeluarin lo. Iya. Terus dalam hari yang sama nih kan itu kan kejadian pas Untung dia nggak tahu lu bahwa sedang mencari pekerjaan. dia tahu dong kan exit interview kan. Tapi kenapa lu dia bilang lu nggak apa-apa? Kesannya kan kayak lu ini banget, kemampuan lu tuh. Oh enggak, maksudnya gitu. dia tuh mungkin ngelihatnya lebih ke arah, lu nggak apa-apa nih, ini perusahaan yang ngeluarin lo. Terus Tapi perusahaan ini yang narik lagi. Ya mau lah, pasti. Status dalam hati, ya mau lah. Udah nganggur 10 bulan lagi. Udah trauma. Terus mau jawab apa? Iya kan bener. Soalnya kan ada trauma juga kan. Iya bener lah, Ya udah, akhirnya diambil aja, ambil. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang puji Tuhan. Udah berapa lama nih total? Setahun ya, Men? Setahun? Enggak, sorry. Mei. Bulan Mei. Udah setahun lah. Bulan depan ya. Bulan depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan setahun. Aduh, hampir setahun ya. Nah, ini tentunya perjalanannya ini kan lumayan struggle ya. Banyak hal yang dilaluin Randy ya. Jadi 4 kali ya? 4. Sebulan, 3 bulan, 10 bulan. Jadi kalau di total setahun lah ya. Oh iya, kalau misalkan total kosongnya. Benar. 13 bulan lah ya. 1 tahun nggak kerja. Iya, kurang lebih gitu guys. Can you imagine 1 year? Astaga. Ya, tapi itu ya kita nggak bisa tahu ya, namanya manusia mungkin selalu punya harapan, tapi ternyata kenyataan kan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Randy kayak tadi kan ceritanya dia selalu nggak gua lah, belum lah, sampai akhirnya dia kebas sendiri ya, ujungnya kena sendiri. Nah, mungkin yang bisa, ini nggak kerasa itu 30 menit ya, seru banget itu. Nah, mungkin pesan yang bisa Randy sampaikan nih ke orang yang nonton untuk yang menghadapi masa-masa layoff, kira-kira apa untuk yang bisa lu semangatin lah, kan karena lu yang ngerasain masa-masa itu. Bagi mereka-mereka yang sedang mengalami hal yang sama, mereka-mereka yang sedang mencari kerja, lu ada mau kasih apa kalau di hadapan mereka? Kasih pesan atau kasih kalimat apa gitu? Berat banget tuh. Ya kan nggak apa-apa. Sebenarnya kalau klasiknya itu, ini terlalu klasik ya. Cuman maksudnya ada benar juga bahwa sebenarnya nggak boleh putus harapan. Nggak boleh putus harap. Iya, karena yang bisa ngebantu lo pada saat itu sebenarnya cuma diri lo sendiri. Klasik, tapi itu kenyataannya begitu. Benar. Iya kan? Karena di saat hal itu terjadi, yang bisa menentukan bahwa lo bisa melanjutkan hidup lo atau enggak itu ya diri lo. Sendiri. Okay. Orang lain cuman membantu. Oke. Tapi misalkan contoh, waktu itu ada orang tuh ingin ngebantu gue, cuman kalau misalkan dari gue nutup diri juga, nggak bisa juga. Nggak bisa. Oke. Terus ada momen dimana saat orang lain ingin ngebantu, waktu itu malu dong, kan selama ini kerja tuh fine. Iya. Kemudian untuk ngasih tahu ke orang lain bahwa gue nggak kerja itu, Ada gengsi atau malu juga. egonya kena dong. Nah itu juga sebenarnya penting juga tuh, jangan pernah merasa malu juga untuk kondisi Apapun lah yang ya. lo lagi hadapin segala macam. Ya itu memang benar juga ya, manusia dalam kondisi susah aja masih gengsi ya. Awalnya gue pikir itu mitos. Ternyata waktu Setelah mengalami ternyata loh kok bisa nih. Iya ya. Selama ini selalu ngomong ke orang lain kayak selalu membuka diri, fine. Ternyata pada saat itu ada juga yang kena. Iya. Terus saat dikasih bantuan tuh Nolak gitu. nolak sih nggak ya? Kayak dikasih tuh suka mikir kayak gue
ngambil nggak ya? Oh gitu, padahal lu butuh kan? Padahal butuh. Nah itu kan aneh ya. Nah maksudnya Iya, balik lagi ya. Intinya apapun itu harapannya nggak boleh hilang. Gitu. Iya, iya. Kalau harapan hilang tuh udah kelar menurut gue. Dan mungkin bener nggak sih jangan terlalu lama berpikir gitu. Kalau gue lihat kondisi-kondisi tertentu kan terdesak itu memang apa iya butuh banyak pertimbangan. Berpikir boleh tapi untuk hal-hal yang krusial aja. Nggak harus semuanya dipikirin misalkan. Terus harus pinter juga misal kalau gue sih mikirnya bakal lihat dulu nih apa yang kita punya. Kalau dari apa yang kita punya masih bisa ngejaga kita untuk berpikir buat peluang yang lain nggak apa-apa. Ya, tapi kan ini kan kayak misalkan case gue tuh 10 bulan, ya itu kan udah nggak harus mikir karena udah nggak ada apa-apa yang mau pikir apa? Sumbernya udah nipis ya. Dan nggak akan ada yang tahu kesempatan itu datang 2 kali. Kesempatan yang sama itu apakah datang lagi atau mau takutnya gini, datang berikutnya itu ternyata lebih atau kurang di atasnya. Iya benar. Gambling banget lah ya. Gambling banget. Jadi yang bisa lu pesan apa tadi? Tetap jangan hilang harapan. Jangan hilang harapan. Apalagi? Terus yang kedua, ini kedua atau ketiga ya? Ketiga. Harus tahu juga value diri itu seperti apa. Value gimana tuh maksudnya? Value itu nilai diri. Jadi saat nilai diri itu pengaruh banget pada saat ini lebih ke arah saat kita cari peluang baru ya. Saat kita kena layoff itu, gue dapat masukan juga dari beberapa teman gue. Kadang-kadang suka nanya juga ke perusahaan yang saat itu layoff. Kira-kira apa yang kurang dari diri gue, sehingga apa yang bisa gue kembangkan. Karena biasanya ada pertanyaan tuh dari HR. Kenapa di perusahaan sebelum itu di layoff? Kalau misalkan bahasanya cuman, ya efisiensi segala macam. Orang semua tahu ketika ada efisiensi itu, ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih kan. Kenapa lu yang dipilih gitu? Kenapa gue yang dipilih itu kan harus tahu misalnya. Lebih baik kalau misalkan jawabannya lu tahu, kurangnya lu apa di saat itu. Dan lo bisa menjanjikan improvisasi apa yang bisa lo kembangin. Itu sebenarnya lebih logiknya HR kayak ini orang tahu bahwa kurangnya dia apa, dia tahu harus kemana. Tapi luar biasa loh. Orang kayak gitu kan nggak semua orang mau. Egonya kan mesti apa ya? Siap untuk menerima masukan, benar nggak sih? Iya, cuman kayaknya butuh beberapa kali proses sih. Iya. Kan? Awalnya juga gue masih denial gitu 1-2 kali layoff kan mikirnya nggak ada yang salah. Bahkan yang terakhir itu kan cara gue untuk menyampaikan presentasi salah, bahwa gue nunjukin bahwa gue baik, kalian yang salah. Sebenarnya kan itu juga tidak baik. Padahal kita juga butuh butuh koreksi kan. Maksudnya kan itu menjadi suatu pertanyaan. Ini POV yang menarik sih. Kenapa di antara semua karyawan? Karena itu dipilih ya, bukan layoff semua ya. Itu dipilih. Kenapa gue yang dipilih? Iya. Itu pertimbangan apa gitu? Itu berat juga ya. Lu kan selalu bertanya-tanya ya. Itu aja sih kalau misalnya dari gue ya. Iya. Ya, tadi balik lagi kata Bro Randy ya. Jangan putus harapan. Punya value tadi lu tambahin. Harus tahu nilai diri. Harus tahu nilai diri seperti apa. Ya itu hal-hal yang baik ya. Masa-masa ini bukan masa-masa yang kayaknya terlepas dari fase-fase itu ya. Kalau gue lihat di berita cukup semakin banyak ya, apalagi dengan perkembangan AI ya. Masih terus kan ya. Dan mungkin tadi pesannya yang sedang mencari. Nah, terakhir nih, pesan buat yang bertahan. Kalau menurut lu sekarang kira-kira lu harus menyiapkan mental apa nih? Untuk dari sekarang dan ke depannya. Kalau kerja itu ya semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Sekarang kan banyak banget narasi kerja seadanya. Oh gitu ya? Seadanya. Karena ya mungkin banyak narasi bilang kalau misalkan lo kerja lembur terus kalau sakit kayak gitu. Bukan gue nggak setuju, cuman dari pengalaman yang gue rasa itu, gue dengan apa yang gue dibentuk sampai dengan saat ini, gue mikirnya ketika gue masih dapat kesempatan untuk bekerja, gue akan coba kerja maksimal. Iya, bijaksana aja lah dalam bekerja. Misalkan selama itu kita tahu nggak mengganggu kesehatan kita, misalkan nggak apa-apa. Menurut gue nggak apa-apa kita kerjain misalkan. Terus kerja juga maksimal. Maksimal ya? Iya, intinya selama bisa dapat ngerasain pekerjaan, ya maksimal aja. Terus harus pinter juga buat adaptasi dengan lingkungan. Kenapa tuh? Karena kan yang menilai diri kita orang lain gitu loh. Kalau misalkan kita cuma tahu kerja, cuman nggak pinter bersosialisasi. Itu juga masalah ya? Iya. Ketika suatu terjadi, nggak ada yang berempati ke lo, siapa tahu lo nggak dipilih karena ini kayak nggak punya teman. Iya, nggak butuh, nggak kelihatan di permukaan. Iya. Dengan adanya sosialisasi kan, misalkan adaptasinya baik, sosialisasi baik, orang berempati ke lo, siapa tahu ketika perusahaan menanyakan itu ke orang lain, penilaian, itu kan bisa jadi nilai plus juga kan buat kita, nilai tambah lah. Tambah ya. Oke, ya, gue pikir apa yang disampaikan itu udah keren banget. Ya tentunya banyak yang pengen, jadi seneng banget. Banyak yang pengen kita sharing lagi. Tentunya ini bukan sekali pertama ya, kan makanya masih ada sesi-sesi lain sama Bro Randy. Dan mungkin buat teman-teman tadi banyak value yang sudah diceritakan tanpa kami ingin kita ya, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi apapun yang tadi sudah kita sampaikan tuh bertujuan untuk memberikan semangat ya.
Iya. Semangat, harapan buat teman-teman di luar sana ya. Doa kita bagi setiap para pencari kerja semoga segera mendapatkan pekerjaan ya. Tetap semangat, jangan putus harapan. Dan buat teman-teman yang sekarang masih bekerja, doa kita tetap survive dan semakin bermanfaat bagi perusahaannya dan terus bisa bertahan sampai batas titik yang teman-teman sudah siapkan gitu ya. Jadi pesan doa kita itu aja. Kita sudahi sesi kali ini. Berapa jam? Lumayan. 4 jam. Tadi gue udah setting 30 menit loh. Ini setting ini aja nih 4 jam ya. Ini set baru ya, Chris ya? Set baru. Nanti kita di sini akan upgrade terus ya. Nggak tahu kalau ada Yunita mungkin agak adjusting ya. Ini tanam pohon aja sih. Bagus. Oke, jangan lupa like, subscribe, like videonya ya. Kalau teman-teman yang suka videonya bisa tekan like. Teman-teman yang mau menunggu video-video kita berikutnya bisa di subscribe ya. Udah keren banget. Gak pernah. Apaan? Ini pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama ya. Randy ini banyak fansnya dan gue percaya video ini yang nonton orang-orang gereja. sama mamanya kali ya. Mama lu bakal nonton gitu? Enggak. Di private, ntar video di private. Gaya lah, mungkin adiknya Randy yang di luar sana biar kangen sama lu. Kita kasih 18 plus ya. Oke, itu aja. Sekali lagi thank you yang baru nonton. Kita tutup ya. 3, 2, 1. Bye bye. Thank you.